Halo Sobat Kampus, selamat datang di podcast Sudut Cerita Surviving Your 20s. Kenalin, gue Marvi. Gue Aska. Di sini tempat kita ngobrol-ngobrol hal yang relate banget di umur yang 20-an Bener banget nih. banget nih. Biasanya lo tuh ngapain aja sih Aska setelah pulang kampus? Nah, karena baru banget kemarin 20 nih ya sekarang. Jadi kesibukan gue tuh cuman ngampus doang sih. Suka nongkrong gak? Kayak seminggu bisa beberapa kali lah. Nongkrong sih sama temen jarang sih. Maksudnya paling kalau misalnya pulang ngampus main aja sih di kos temen paling. Oke. Kalau gue ya. Nah, kalau gue sendiri tuh tipikal orang yang mungkin suka main ya. Jadi seminggu bisa beberapa kali nongkrong kalau misalnya emang senggang dan tugasnya tuh banyak banget dan Buat ngilangin stres ya. bener. Dan gue yakin sobat kampus juga pasti ngerasain itu ya. Pasti. Nah, Kan beda-beda ya kalau misalnya setiap orang. Betul. Nah, sekarang tuh kayak zaman sekarang apalagi Gen Z mungkin punya lifestyle yang wow, ngopi, begadang untuk ngerjain tugas dan lain-lain. Yang dulunya mungkin selama sekolah punya kehidupan yang lebih sehat. Tapi Betul. pas masuk di dunia perkuliahan atau dunia kerja ya, kayak di umur 20-an tuh ada yang udah kerja juga, jadi bikin tingkat stresnya makin tinggi. Nah, Jadi makin beda lifestyle-nya. betul, makin berubah lah. Nah, kita kedatangan narasumber hari ini yang mungkin relate sama pengalaman itu. Bener banget. Siapa tuh Kak? Siapa ya? Oke, selamat datang Fauzi. Fauzi. Halo Sobat Kampus, kenalin nama gue Fauzi. Gue dari Bina Nusantara, Binus Bandung. Wow. Ambil jurusan bisnis. Wow, keren keren ya. nih. Keren banget, keren Binus banget. Bandung, papi ai banget ya. KPI. Oke. Jadi guys, Uji itu adalah temen gue dulu waktu SMA. Tapi dari waktu itu sebenarnya gue udah kenal Uji. Kita satu TK bareng. Wow, Halo guys. dari kecil banget. Tapi kita kenalnya baru di SMA. Oh. Nah, dulu tuh Uji Gak sadar. Ya gak sadar. Karena suka gitu ya? Bener. Sesempit itu. Yes. Nah, Oke. dulu tuh Uji waktu SMA adalah atlet basket. Bener Wow. gak, Ji? Ya kebetulan betul. Kebetulan betul. Kebetulan betul. Jadi aja bener betul. atau enggak? Bener. Oh, benar. Oke. Nah, boleh diceritain kehidupan lo dulu waktu semasa sekolah sampai sekarang kuliah semester berapa? 3. Sama ya, sama. Iya, sama kayak kalian. sama. Oke. Boleh diceritain dulu waktu SMP, waktu SMA sampai perubahan hidup lo di kuliah ini gimana? Kalau perubahan, kalau gue waktu sekolah tuh bener-bener kepacu akan suatu aturan ya. Contohnya karena gue itu atlet, gue tuh dituntut untuk selalu fit, selalu menjaga makan gue, kebugaran gue, fisik gue. Jadinya ya ngebuat gue selalu olahraga aja sih, selalu berusaha latihan terus aja sih. Dan berusaha untuk hidup lebih sehat ya? Iya, kalau sekarang kan gue lebih nggak fokus menjadi main basket juga, nggak fokus ke atlet lagi karena sebenarnya gue sekolah itu cuma apa ya, cara bergaul gue itu main basket, dari basket terus kayak Iya. gue kenalan sama temen tuh dari basket, jadi cara gue hidup tuh kasarnya basket aja gitu. Nah pas masuk ke kuliah gue nggak terlalu fokus ke basket lagi karena gue Jadi fokus udah beda. ya, karena kasarnya kita masuk kuliah mungkin kita langsung melihat masa depan yang harus kita apa ya kejar gitu. Benar. Gitu aja sih. Jadi beda ya, Mm-mm. perubahan. Nah, dulu tuh seingat gue ya, lo tuh hidupnya bener-bener dari bahkan untuk ngerokok aja tuh lo jarang, ya kan? Karena kan kalau misalnya anak basket gitu ngejaga banget gak sih? Iya. Itu berpengaruh gak sih? Ji, Berpengaruh menurut lo nggak? untuk Ha-ha. kayak ngopi, begadang terus-terusan Iya. dan ngerokok itu ngaruh gak sih buat stamina lo untuk basket, Betul. untuk lombanya gitu? Kalau mungkin sobat kampus mungkin beda-beda yang ngerasainnya, tapi untuk gua itu tuh cukup ngaruh. Tapi gua tetap merokok, gue tetap melakukan hal-hal lain yang selayaknya anak sekolah lakuin lah. Tapi ketika Hamin 3 bulan ada tanding, biasanya gue stop hal-hal yang biasanya anak sekolah lakuin. Maksudnya kayak ngerokok atau nongkrong sampai malam, begadang. Biasanya gue nge-stop hal itu kalau misalnya udah deket ke tanding. Gitu aja. Oh, kalau udah mau ke tanding aja. Iya, kalau misalnya disiplin banget tuh enggak setiap saat, tapi ketika mau tanding aja sih. Oh, jadi masih tetap sama ya? Masih mengimbangi. Iya.
Gue mau tanya deh, kalau misalnya lo tuh apa sih yang bakal terjadi? Pernah gak sih lo tuh mau tanding tapi lo tuh kayak ngerokok dulu 3 bulan sebelumnya, terus kayak pokoknya kalau misalnya tadi lo cerita lo kan stop hal-hal itu ya. Nah, pernah gak sih lo waktu tanding lo malah kayak lupa gitu untuk berhenti ngelakuin hal-hal yang lo bilang tadi, jadinya itu tuh mempengaruhi ke stamina lo waktu tanding atau performa lo waktu tanding? Pastinya pertama kali gue ikut tanding itu tuh gue tuh gak ada persiapan, gue tuh cuma kayak ya udah latihan ketika ada latihan dan sisanya tuh gue nongkrong kayak anak-anak sekolah aja. Akhirnya gue nggak masuk ke tim inti, nggak diajak buat tanding. Nah itu tuh jadi sebuah tamparan buat gue karena ketika gue tidak disiplin, gue akhirnya punya apa ya, performa gue juga ya di bawah rata-rata lah. Akhirnya gue nggak masuk ke tim inti sekolah gue, akhirnya gue gak diajak buat tanding. Jadi dari sana itu jadi pukulan buat gue aja untuk terus disiplin. jadi motivasi. ketika iya. Nah sebenarnya itu tuh yang berpengaruh apa sih, kayak misal kalau misalnya lo tuh sebelum tanding ngerokok atau misal begadang dan segala macam, makanan juga nggak dijaga, itu tuh bikin lo waktu tanding itu kayak gimana? Apakah jadi gampang capek atau misalnya nggak bisa buat ya gimana gitu? Lebih ke stamina aja sama kasarnya skill kita aja sih, Mar, kayak gitu. Soalnya mungkin temen-temen gue di tim itu tuh mungkin ada beberapa orang yang gak terpengaruh akan hal itu juga, tapi untuk diri gue cukup terpengaruh akan hal itu, jadi gue berusaha menjaga hal itu aja. Oke. Dan untuk sekarang nih, hal itu tuh berubah mulai kapan? Lo udah kayak nggak basket lagi tuh mulai kapan? Ketika gue beres SMA aja, ketika gue udah beres SMA gue udah cukup berhenti sama basket karena gue rasa gue gak ingin jadi atlet juga dan kapabilitas gue juga kayaknya terlalu jauh untuk jadi atlet. Jadi gue ketika kuliah sih gue kayak anak-anak kuliah biasa aja. Oh iya. Ngampus, ngopi, ngerjain tugas, bikin sesuatu sama temen, kayak gitu-gitu aja. Berarti sih. udah jarang basket kalau misalnya udah mulai kuliah. Sebulan sekali pasti ada olahraga aja sih. Olahraga berarti Iya. udah nggak basket lagi. Biasanya basket. Oh iya. Iya. Olahraganya basket. Mm-mm. Oke. Oke. Pernah gak sih lo di titik yang lo tuh bener-bener lifestyle-nya tuh lo berubah banget, yang sebelumnya mungkin sering olahraga, terus mungkin waktu itu lo tuh di kondisi kayak burn out banget, terus habis itu stres parah, sampai akhirnya lifestyle lo tuh berubah banget, jadi kayak suka begadang, terus kayak suka ngerokok sampai habis berbungkus-bungkus, terus suka ngopi setiap saat. Dan ada gak sih titik lo kayak gitu, misalnya pas mau lo UTBK kek, terus misal Oh iya, waktu benar. awal-awal lo mau masuk kuliah, atau misalnya di semester yang menurut lo kayak semester 2 tuh gue stres banget gitu, ada gak sih titik lo tuh burn out? Ada banget, bener yang kata Marvi tadi pas persiapan UTBK. Mungkin sobat kampus juga bener-bener sangat ngerasain ya pas saat UTBK itu sesibuk apa, sesetres apa. Bener banget lagi. Ya kan? Jadi mulai dari sana tuh cukup tidak menjaga disiplin aja sih. Bangun tidur, belajar, nongkrong, terus pulang lagi, belajar, terus tidur, terus gitu aja. Nggak ada apa ya, sesuatu yang sehat lah gitu. Apalagi kalau misalnya waktu itu udah mulai libur sekolah ya, jadinya Betul. lo bangun siang, Iya. terus kayak baru belajar, terus misal nongkrong sama teman, habis itu malamnya lo begadang sampai pagi buat nongkrong, atau misalnya cuman sekedar main aja kan sama temen. Betul, jadi ya kesibukan kita ketika udah sekolah ya paling cuma nongkrong, main, sampai malam, pulang, tidur, udah kayak gitu aja. Sekolah apa kuliah? Sekolah, Oh, kan pas sekolah. UTBK. Pas UTBK. Oke. Nah, titik akhirnya lo balik lagi untuk ngerasa kayaknya gue udah terlalu gak sehat deh Nah, hidupnya. terlalu jauh lah intinya. Titik balik ngerasain hal itu sih sebenarnya semester 3 ini ya. Semester 1 sama 2 tuh gue lagi seneng-senengnya ngejar apa ya, dunia baru aja sih. Lagi seneng-senengnya nyobain hal baru, jadi kayak gak kepikiran aja buat olahraga guys. Tapi ketika di semester 3 ini gue ngerasa gue selalu gampang stres, dan biasanya ketika sekolah tuh stres gue tuh gampang banget buat dirilisin, buat dihapus tuh gampang banget, tinggal olahraga, tinggal nongkrong tuh gampang banget. Tapi di semester 3 ini walaupun gue lagi stres, gue nongkrong itu tuh susah banget, gak tau kenapa. Ketika gue balik ke kos, stres itu tuh tetap balik gitu. Jadinya gue kayak sadar bahwa gue harus memperbaiki
gaya hidup gua, biar stres gua juga makin terkontrol, emosi gua makin terkontrol, gitu aja sih Mar. Mungkin titik baliknya tuh baru semester 3 ini. Oke, berarti semester 1-2 tuh kayaknya lo kena euforia anak maba gak sih? Jadinya Iya. kemana-mana main, Oh iya kemana-mana nongkrong, benar, dimana biasa yang- semester 1 semester 2 ya, Iya, yang semester kayak gitu. semester 2. Ditambah tadi lo tuh mention kalau misalnya iya deh kayaknya waktu pas masuk kuliah tuh gue ngerasa gue udah nggak perlu main basket lagi karena lo ngerasa masa depan lo bukan di situ dan ada hal yang lo harus kejar. Berarti kalau misalnya boleh gue bilang semester 1 semester 2 tuh lo mengejar apa yang emang lo mau kan? Iya betul. Kan karena gue itu di jurusan bisnis, ketika gue kenalan sama orang tuh gue langsung kita tuh langsung kenalannya tuh kayak, oh lu suka bisnis apa, lu apa, kalau misalnya Oh udah beda pemikirannya. Iya, kalau misalnya Pemikirannya kita udah ada dewasa. background yang sama, kalau kita ada tujuan yang sama, visi misi yang sama, biasanya kita langsung bikin suatu ide bareng aja, bikin suatu kayak proyekan, kita bikin bisnis ini yuk, kita bikin proyekan itu yuk, kayak gitu. Jadi kayak dengan gua yang anak sekolah yang sebelumnya anak sekolah kan gak ngomongin hal itu ya, ketika Nggak, masuk beda. kuliah terus kayak dunianya tuh seger banget rasanya, terus kayak ngedapetin hal-hal kayak gitu tuh kayak Wow semangat banget. banget gitu. Jadi apapun yang terjadi tuh ya udah gue gas aja gitu pada saat semester 1 sama semester 2. Apalagi mungkin lo baru ketemu orang-orang baru di BINUS dan di jurusan lo itu yang kayak oh gue sebelumnya jarang ketemu orang yang langsung kayak gini dan lo berusaha untuk kayak bisa dan akhirnya lo tertarik banget buat Iya. ngobrol sama mereka. Apalagi setahu gue lo tuh orangnya suka ngobrol banget jadi rasa penasaran lo masih tinggi banget kan, makanya bikin lo sering main kan sama teman-teman lo. Ya, betul banget Mar. Dari sekolah aja gue tuh berusaha untuk ngebuat sesuatu, kayak berusaha bikin bisnis, tapi walaupun ya gagal. Ya biasanya kalau masih sekolah kayak gitu gak sih? Iya, Kayak tapi cuman wacana doang. iya betul. Ada yang wacana doang, ada yang pernah berjalan tapi akhirnya gagal doang karena pembelinya teman-teman doang. Pas Berhenti. masuk kuliah itu tuh kayak gue ngerasa banyak banget orang-orang yang kayak gue yang punya ambisi yang besar buat bikin bisnis. Dari sana tuh kayak setiap ada orang yang ngajak nongkrong ke gue tuh selalu ngiyain karena gue tahu setiap hasil dari nongkrong itu tuh pasti selalu ada aja. Obrolannya. Entah itu ada obrolan tentang ide, entah itu ada obrolan tentang self improvement, kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Menarik juga ya hidup lo Ji yang dulunya. Bener sih, karena beda banget sama gue yang hidupnya tuh cuman seputar kampus aja. Oh, gitu ya. Jarang nongkrong juga Oh, sih. kamu nggak ikutan organisasi atau BEM di Enggak. kampus? Oh, enggak. Belum tertarik sih Oh, lebih tepatnya. Kalau Marpi tuh sibuk banget Iya, ya. Marfi Yes, sibuk banget, lab betul. juga. Keren sih tapi. Uji, lo ikut ini nggak organisasi kampus? Oh, iya. Kebetulan ikut Apa tuh? di organisasi himpunan entrepreneur BINUS. Wah, Itu makin sibuk juga ya? iya bener. Tapi gue sangat-sangat bersyukur Mar kalau sibuk, karena untuk di gue saat ini kalau gue ada waktu sendiri itu malah ngebuat gue stres. Tapi bener sih, itu Gitu. anak muda banget sih. Jadi Anak kayak 20-an banget. Jadi karena gue biasanya gue tuh kalau stres bisa kasarnya ngabisin waktu sendiri tuh dengan olahraga, dan sekarang gue ngabisin waktu sendirinya gak bisa dengan olahraga karena ya apa ya, males lah kasarnya. Jadinya gue nyari kesibukan yang nongkrong aja gitu atau enggak rapat, setidaknya gue bisa ngobrol sama orang aja Mar, gitu aja. Jadi healing lo cuman yang penting gak sendiri? Iya, kasarnya yang penting ngobrol sama orang aja. Yang penting ada yang bisa diajak ngobrol. Betul. Oke. Menurut lo nih Ji, dengan pengalaman lo yang tadi udah diceritain ke sahabat kampus, kenapa sih orang-orang yang mungkin Gen Z atau misalnya anak muda zaman sekarang di umur 20-an terlebihnya hidupnya tuh tidak beraturan? Ah benar. Wah, kalau itu tuh susah banget ya karena Tips dari lo untuk sobat kampus semua ya. gue takut untuk ngasih sih sebenarnya sobat kampus, tapi yang gue rasa gue sangat-sangat perlu ya, disiplin dan jaga pola hidup aja sih, karena itu kan ngejaga kesehatan otak Iya, kita benar. berpikir, ngejaga kesehatan kita, stamina kita. Kalau misalnya kita tiba-tiba apa ya dituntut untuk terus berinteraksi sama orang, contohnya kayak gue sekarang, gue dituntut setiap hari berinteraksi sama orang, akhirnya gue sadar bahwa kok stamina gue tuh suka ngobrol tapi stamina gue tuh cukup apa ya gak stabil. Akhirnya kayak oh ya gue coba olahraga lagi deh, kayak dari yang sebulan sekali 2 bulan sekali ya udah deh seminggu sekali dulu deh gitu. Gue juga sedang membangun fase dimana kehidupan gue itu yang berantakan banget lagi disusun biar nggak terlalu berantakan gitu. Belum sampai
sehat banget, belum sampai bagus banget sebenarnya pola hidup Tapi gua. setidaknya udah usaha. Setidaknya ada sedikit sedikit usaha, usaha, aja. Ada benar. kesadaran akan hal itu aja Oh ya sih. benar. Menurut lo pribadi apa sih yang bikin kan lo udah mulai ngerasain kalau misalnya dari yang lifestyle lo lumayan oke, tiba-tiba wah jadi burn out banget, jadi gampang stres dan segala macam, sampai akhirnya lo ngerasa yaudah gue mau mulai berusaha untuk balik lagi walaupun mungkin tidak akan seperti 100% kayak lo dulu gitu. Yang menurut lo tuh ini tuh ngerugiin banget waktu pas lo, pokoknya hal yang ngerugiin banget menurut lo tuh apa sih gitu? Kayak dulu tuh gue bisa kayak gini tapi sekarang gue udah gak bisa gitu lagi. Gue tuh dulu selalu ngerasa otak gue tuh encer banget. Gue tuh selalu bisa ngobrol sama orang dengan otak yang sangat fresh, otak gue encer, ide gue tuh selalu muncul aja gitu. Kalau sekarang tuh karena mungkin pola hidup gue nggak sehat ya, jadinya tuh kayak gampang mentok untuk mikir gitu, untuk kayak aduh gue ngasih ide apa lagi ya, kayak jadinya tuh nggak fresh aja gitu pola hidup gue. Jadinya tuh ngebuat gue tuh jadi berpikirnya kasarnya lebih lambat lah dibanding gue ketika sekolah gitu. Benar. Bener sih. Karena gue ngehandle stresnya itu dipendem. Kalau dulu kan ngehandle stresnya itu olahraga, dikeluarin. Kalau Nah, dipendem kayak sih gitu sih pasti ngerasainnya. Benar. dengan mungkin hal yang udah lo alamin dan tadi lo udah bilang ke kita, Benar. lo punya tips gak sih untuk anak-anak sekolah nih yang belum mungkin berada di fase lo, biar sobat kamu Menghindari. tuh, biar menghindari agar gak terjadi gitu seperti Nggak apa terjadi yang hal seperti lo itu. alamin gitu. Tips buat mereka. Anak-anak SMA sih. tips buat mereka ya, buat sobat kampus berarti. Buat sobat kampus, buat semua kalangan lah. Hmm. Apalagi yang SMA kayak gitu-gitu. Yang belum ada di fase lo, atau misalnya maba nih kayak baru Oh iya, maba, benar. baru masuk gitu. Tipsnya biar Kalau misalnya buat maba-maba, buat orang-orang yang mau masuk kuliah dan kalian punya rencana atau plan yang sangat-sangat sibuk, kalian punya banyak hal yang ingin kalian bangun, ingin ngebangun soft skill, hard skill, terus ngebangun bisnis mungkin kalian, percaya kalian tuh harus didampingi dengan pola hidup yang sehat. Karena itu akan pengaruh ke kualitas otak kalian, kualitas tubuh kalian, sehingga nanti performa kalian ketika menjalani semua kegiatan yang kalian ingin lakukan itu tuh performanya selalu maksimal. Kayak gitu aja sih. Yang penting jadi kesimpulannya adalah control yourself. Betul. Tetap jaga pola hidup yang sangat sehat. harus sangat sehat. harus diseimbangin. Walaupun sesibuk Walaupun apapun gak- ya. walaupun gue juga belum sehat mungkin pola hidup gue, tapi mungkin hal itu yang gue sadari dan gue ingin bagi aja ke sobat kampus. Yang penting ada usahanya ya. Tuh. Oke, terima kasih ya Ji udah Iya, mau makasih banyak Uji udah untuk- mau datang ke podcast kita. ya udah sharing pengalaman. Udah sharing-sharing juga. Semoga bisa jadi lebih baik lah hidupnya. Benar. Amin. Dan sukses terus buat kuliahnya Ji. Oke, terima kasih juga buat kalian. Terima kasih sobat kampus. Mungkin segitu aja ya Dari dari podcast podcast kita kita kali ini. Semoga bermanfaat buat sobat kampus yang nonton. Oke. Benar. Gue Marvi, Gue Aska. see you di episode selanjutnya. Bye. Dadah.